Inna muqinun, hari ini kami sudah yakin. Kata malaikat, kau mau pulang kemana? Dunia sudah kiamat, sudah ditiup sangkakala, dunia nggak ada lagi. Ini tempatmu. Habis ini kau ditimbang. Kalau gagal timbang amal, kau ke sana, ke neraka. Kalau berhasil kau ditimbang amal, kau ke surga. Nggak ada tempat lain hari itu. Berapa miliar tahun kita di padang mahsyar. Semua menderita kecuali 7 golongan, kata Nabi. Pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Di sana dikasih mimbar dari cahaya, mereka duduk senang, nyaman, sejuk. Tapi kalau pemimpin yang zalim, ampun di sana, ampun di sana. Kita ini semua pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua pemimpin, kamu akan ditanya tentang apa yang kau pimpin. Minimal tentang dirimu sendiri yang kau pimpin akan ditanya di sana. Itu hadis Sahih Bukhari. Salah satu lagi yang mendapat naungan di padang mahsyar adalah orang yang hatinya tergantung ke masjid. Ini masjid cantik sekali. Gak sangka saya di desa ada segini cantik masjid. 2 tingkat lagi. Kalau di kampung ini 1000 rumah tangga, mestinya 1000 orang yang sholat subuh kemarin. Semua laki-laki ke masjid. Kalau perempuan mau ke masjid silakan, nggak mau ke masjid nggak usah disuruh. Tapi kalau laki-laki dipanggil, hayya, hayya ala sholat, mari sini, sholat di sini. Di sini, hayya itu artinya sini. Hayya itu bahasa Arab artinya mari sini. Bukan bahasa Cina ini, hayya. Kalau bahasa Cina lain. Sini, ojo nang kono, ojo nang kono, ojo nang kono, nang kene kue sholati. Jangan dakam nari, jangan dakam sholat. Ulabas jabulu. Jangan kau sholat di rumahmu. Sini, di tempat aku azan ini. Kalau kita tergantung ke masjid di padang mahsyar, aman kita. Dikasih mimbar dari cahaya, nggak kepanasan, sejuk, nyaman, nggak kena keringat. Insya Allah ya. Ini cerita tentang padang mahsyar. Ini ada Qur'annya, bukan dongeng-dongeng. Begitupun kasih sayang Allah. Kalau berbuat baik 1 dibayar 10, itu kan baiknya Allah. Sementara berbuat jahat 1 dibayar 1, ditimbang, kan kita dapat baik 9. Betul? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat 1 kebaikan, Allah bayar 10 pahala. Kalau pakai tenaga, pakai pikiran, pakai mulut berbuat baik, dibayar 10 pahala. Dia baca Quran, Nun 10 pahala. Alif Lam Mim 30 pahala. Baiknya lah Allah. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa melakukan 1 perbuatan hasanah, perbuatan baik yang hasanah, yang ada contohnya dari Nabi, maka 1 perbuatan hasanah dibayar 10 pahala. Fahuwa bihil hasanah, dia dapat 1 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, 1 hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif sehuruf, alif lam mim sehuruf, bukan, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Siapa baca alif lam mim dapat pahala 30. Baiknya lah Allah itu. Nah, sekarang ada pula orang, bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah baca Quran. Kalau nggak tahu artinya tidak berpahala. Ini Nabi baru turun di kisaran rasanya. Kata Rasulullah, siapa baca alif lam mim dapat pahala 30. Hadis Tirmidzi Hasan Sahih ini. Siapa yang tahu arti alif lam mim? Ada yang tahu arti alif lam mim? Cuma Allah yang tahu. Nabi pun nggak diberitahu sama kita, kepada kita. Walaupun alif lam mim Allah yang tahu artinya, tapi kata Nabi pahalanya 30. Nun, cuman Allah yang tahu artinya, tapi pahalanya 10. Baca Quran ngerti nggak ngerti artinya dapat pahala 1 huruf 10. Begitu. Kalau zikir baru. Kalau zikir harus tahu artinya. La ilaha illallah, harus tahu tiada sesembahan kecuali Allah. Dia zikir 1 jam, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Selesai itu ditanya kawannya, ngapain kau? Zikir. Apa itu? La ilaha illallah. Apa artinya? Nggak tahu. Kalau itu nggak berpahala karena zikir. Kalau Quran nggak tahu artinya pun berpahala, sebab Quran kalam Allah, beda kelasnya. Paham? Paham nggak? Berbuat satu baik dibayar 10. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa melakukan satu dosa, dibayar satu dosa saja. Allah tidak mau menganiaya hambanya. Kan baik kan di Allah sama orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah tuh sangat baik kepada orang beriman. Berbuat satu kebaikan dibayar 10, berbuat satu dosa dibayar 1. Berbuat satu baik dibayar 10, berbuat satu dosa dibayar 1. Giliran ditimbang dosanya 1000, pahalanya 1000. Masuk kemana itu? Neraka apa surga itu? Pahala 1000, dosa 1000. Masuk mana? Hei, masuk mana? Masuk neraka ini orang. Kenapa? Karena berbuat baik cuma 100 kali, 1000 pahala. Berbuat dosa 1000 kali. Kan satu kali buat dosa dibayar 1. 1000 dosanya berarti 1000 kali berbuat dosa. 1000 pahalanya berarti cuma 100 kali berbuat pahala. Mesti masuk neraka. Disitulah Nabi kasih syafaat. Jangan, kata Nabi, kasih syafaat. Masuk surga lah dia dengan syafaat Rasulullah. Kan satu pahala 10 dibayar, satu dosa dibayar 1. Giliran ditimbang banyakan dosa. Kan memang sontoloyo itu. Wa ma zalamuna, kami tidak menzalimi mereka, kata Allah. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi mereka lah yang menjalimi diri mereka. Bukan kami yang menjalimi, kata Allah. Buat satu baik dibayar 10, buat satu jahat dibayar 1. Masuk neraka juga kan memang kebangetan itu. Dan buat dosa itu gak bisa banyak, Pak. Maka kalau ada orang masuk neraka memang mengherankan itu. Beriman masuk neraka itu heran. Kenapa? Satu hari itu kita gak bisa buat dosa banyak. Kalau berbuat pahala banyak bisa kita. Kalau kita sedekah, biar aja dengarkan. Nah, kalau kita sedekah pakai duit, bayarnya bukan 10, 700 kata Quran, surah Al-Baqarah 261. Kalau kita pakai tenaga, satu pahala dibayar 10. Nah, buat satu dosa dibayar 1. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ditimbang banyakan dosa, macam mana Allah nggak jijik? Dan berbuat dosa nggak bisa banyak, Pak. Berbuat pahala bisa banyak. Kita sedekah 1 juta, dibayar Allah 700 kali 1 juta. Berapa duit itu? 700 juta sehari. Ada duit 1 juta nih, Pak. Saya bantulah pesantren atau panti asuhan Bapak. Nah, 1 juta. Kalau dalam Quran dikali 700 kalau pakai duit, kalau pakai tenaga kali 10. 700 juta masuk catatan amalnya hari itu, satu hari itu. Berbuat dosa mana bisa 700 juta kali sehari. Nabok orang berdosa sekali, bisa nabok orang 700 juta kali, coba. Kalau nggak tangannya yang bengkak. Nggak bisa berbuat dosa banyak. Kita berbuat pahala banyak bisa. Baca Quran 1 huruf 10, 1 juz berapa juta pahalanya. 1 Quran khatam berapa miliar pahalanya. Bisa satu hari kita berbuat pahala ratusan juta kali. Berbuat dosa enggak bisa. Berzina berdosa. Bisa berzina 10 kali sehari. Minum kuku Bima TL pun tak mau, tak bisa. Paham? Nggak bisa kita berbuat jahat banyak-banyak. Mencuri, berdosa. Manalah bisa mencuri 100 kali sehari. Tertangkaplah. Ya kan? Mau apa? Mencium pembantu rumah tangga. Sekali-sekalinya curi-curi. Kalau 1000 kali ketangkap sama bini, dipentung kepalamu.
Jadi berbuat dosa nggak bisa banyak, tapi kok setelah ditimbang masih banyakan dosa. Memang jelebau lah, memang jelebau lah. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan Allah. Sudahlah, buat baik pahalanya dilipat gandakan, buat dosa nggak dilipat. Perbuatan baik bisa nutupin dosa, itu hebatnya. Perbuatan baik bisa nutupin dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu menutupi dosa. Coba, kita ada orang punya mangga di depan rumahnya. Begitu pentil dimasukkannya plastik, dibungkus plastik supaya jangan busuk di mangga. Dijaganya, tiap hari dilihatnya. Masya Allah udah mulai besar. Masya Allah 2 bulan kemudian tegap mangga harum manis tuh kan. Udah mulai kuning. Besok saya ambil. Tiba-tiba malam dipanjat tetangganya. Pagi-pagi dilihatnya tinggal plastik. Sedihnya lah yang punya rumah tuh. Nangis dia, ya Allah bang, itu mangga yang kita pelihara itu bang, aku udah mengidam aku. Semalam udah aku tengok kuning, tadi malam diambil orang, tinggal plastiknya. Sedih kali rasanya, nangis dia. Siapa yang ngambil? Nggak mungkin lah orang dari Medan datang mengambil. Tetangganya lah yang manjat. Siapa yang ngambil? Teganya mencuri tetangga punya, coba. Didengar sama tetangganya. Nangis kau, aku yang ngambil. Tahu kau. Diambilnya mangga tuh. Dikupasnya. Malaikat pencatat dosa, katibin. Rokib atid atau katibin. Lihat. Senang kau ya, dikupas mangga tuh. Nggak ditulis, belum ditulis. Dipotong-potongnya mangga tadi, belum ditulis dosa, belum, masih dilihat sama malaikat. Kau potong ya, masih dilihat. Taruhkannya ke kulkas biar sejuk, dilihat sama malaikat. Licik kali kau. Udah tuh ditaruhnya atas meja, dicium-ciumnya. Oh harum, wow harum. Ambilnya garpu mau dimakannya, tiba-tiba didengarnya lah tetangganya tadi nangis. Sedih kali aku bang, teringat aku mangga itu bang. Mudah-mudahan yang mencuri nggak laku anaknya kawin ya bang. Aduh, cilaka, gara-gara mangga anak nggak laku kawin, dilihatnya anaknya cantik-cantik pula. Aduh, perawan tua semua nih. Diambilnya, tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar yang punya rumah. Kehilangan mangga ya? Kok tahu? Ini mangganya. Kau yang mencuri? Enggak, aku bantu ngupaskan aja kok. Pulangkannya, balik dia. Alhamdulillah tuh anak-anakku sini nah. Jangan sampai kau gak laku kawin ya nah. Dicatat malaikat. Berpahala 10. Dosa mencuri mangga 1, pahala 10, 9 dapatnya. 9 dapatnya. Perbuatan baik menutupi dosa. Habis itu datang lagi dia ke tetangga. Assalamualaikum nih. Bu, kan ibu yang ngupas. Saya sediakan nih 3 potong tuh ibu. Sebetulnya aku curinya itu. Minta maaf lah aku ya, takut aku kau bilang pulang gak laku anakku kawin. Minta maaf aku lahir batin, kalau bayar aku bayar. Aku minta maaf, aku sedih, menyesal aku mencuri mangga itu. Udahlah, aku minta maaf, aku maafkan dunia akhirat. Hitung lagi 10 pahala. Minta maaf, kan berbuat baik, 10 pahala. Mencuri mangga 1, dikembalikannya mangga 10 pahala. 20 kurang 1, masih dapat 19 pahala. Mainkan besok. Mudah-mudahan kita semua bisa beramal soleh, amin. Dan yang paling besar pahala adalah sholat. Sholat sunat aja, kata Nabi, rakaat al-fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh sunat itu lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh sunat lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Berarti kalau ditanya menurut Rasulullah siapa orang paling kaya di dunia? Orang Islam yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu orang paling kaya. Lebih kaya dari Bill Gates, lebih kaya dari Donald Trump, lebih kaya dari Donald Bebek. Paham?
Itu baru sunat subuh. Bagaimana sholat subuh? Oh, sholat subuh tidak ada yang tahu pahalanya. Nabi pun tidak diberitahu oleh Allah SWT. Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, berapa pahalanya? Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Kalau sholat sunat lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Hanya sayangnya meyakinkan itu pakai iman. Karena nggak nampak dengan mata, nggak bisa pakai ainul yakin, pakai mata nggak bisa. Dia mesti hakul yakin, diyakinkan dengan iman. Itu pentingnya iman itu. Kenapa pahala akhirat nggak dinampakkan di dunia? Mau disimpan di mana? Sholat kita tadi, sholat 2 rakaat sebelum subuh semua. Keluar di pintu itu dan nunggu malaikat. Nah, sebesar dunia dan isinya. Pikul, macam mana mikulnya? Simpan di rumahmu, disimpan di mana sebesar itu? Belum sholat subuhnya lagi. Oleh karena itulah pahala akhirat tidak nampak. Kenapa? Karena nggak mampu dunia menampung kebaikan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik daripada dunia ini. Nah, ini aja saya pesan, jaga sholat berjamaah ini. Hari saya bangga sekali yang sholat banyak, penuh tadi subuh. Mesti ini. Kalau kita subuh pun nggak ke masjid, mana mungkin perang kita berani maju?